Gedung Tinggi atau yang biasa masyarakat Tambun sebut dengan Gedung Juang 45. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Artiningrum Joza Aziza dari kelas 12 PKM 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat salah satu wisata Nusantara yang ada di Bekasi, yaitu Museum Gedung Juang. Mari kita lihat. Gedung Juang merupakan bagian dari bukti sejarah yang berada di Kabupaten Bekasi. Gedung ini dapat dikatakan sebagai saksi bisu atas perlawanan para pemuda Indonesia. Namun, kini Gedung Juang disulap menjadi museum di mana semua benda dan sejarah yang terdapat dalam bangunan ini dikemas secara modern dan serba digital. Teman-teman sudah tahu belum di mana Gedung Juang itu berada? Gedung Juang atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gedung Tinggi terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39, Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Teman-teman semuanya penasaran tidak nih siapa pemilik pertama Gedung Juang? Bangunan ini awalnya merupakan bangunan milik seorang bangsawan Cina yang bernama Cao Zhengke dan tuan tanah Lieutenant Der Chinesen. Gedung ini mengalami dua tahap pembangunan, yakni pada tahun 1906 sampai dengan 1910 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1925. Dulunya, gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk memantau perkebunan dan pertanian milik mereka, teman-teman. Gedung Juang yang berdiri sejak tahun 1906 telah beberapa kali beralih fungsi, teman-teman. Dari mulai gedung pemerintahan Belanda, kemudian dikuasai Jepang, hingga akhirnya berhasil direbut oleh rakyat Bekasi. Kapan diresmikannya Gedung Juang ini? Setelah terbengkalai cukup lama, akhirnya Gedung Juang disulap menjadi museum digital yang diresmikan pada tanggal 20 Maret 2021. Museum ini merupakan museum Bekasi pertama yang menyusung konsep teknologi digital dan modern. Pemerintah melakukan penataan kembali Gedung Juang sebenarnya tidak ada alasan yang spesifik, teman-teman. Hanya saja, karena Gedung Juang mengandung banyak sejarah ini akan menjadi salah satu ikon kebanggaan warga Bekasi, sekaligus untuk mengenang sejarah perjuangan warga Bekasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu dia apa alasan pemerintah melakukan penataan kembali Gedung Juang ini, teman-teman. Teman-teman penasaran tidak bagaimana perjalanan sejarah Gedung Juang ini? Dalam perjalanan sejarahnya, pada masa pendudukan Jepang, gedung ini difungsikan sebagai salah satu basis militer di Bekasi, teman-teman. Kemudian, pada masa revolusi fisik, gedung ini dijadikan kantor Kabupaten Jatinegara, sekaligus pusat komando perjuangan rakyat. Pada agresif militer 1, Belanda berhasil menguasai gedung ini hingga 1949. Setelah itu, digunakan untuk beberapa keperluan, di antaranya digunakan sebagai kantor DPRD tingkat 2 Bekasi dan kampus Akademi Pembangunan Desa. Gedung Juang memiliki sejarah menarik terkait perjuangan kemerdekaan dan perjuangan rakyat Bekasi. Tak hanya itu, gedung ini memiliki arsitektur bergaya Belanda yang sangat unik untuk dijadikan tempat berfoto, teman-teman. Tentunya gedung ini bisa menjadi tempat berwisata sambil belajar sejarah. Itu dia mengapa Gedung Juang termasuk salah satu wisata yang sering dikunjungi para wisatawan. Menurut saya, diresmikannya Museum Digital Gedung Juang ini terdapat keunggulan, teman-teman, yaitu
Sudah pastinya kita dapat mengetahui sejarah di wilayah Bekasi. Banyak pelajaran yang dapat kita pelajari dari museum ini. Selain itu, museum digital ini juga dapat dijadikan tempat berfoto karena arsitektur yang sangat bagus. Dan biaya masuk Museum Gedung Juang ini tidak dipungut biaya teman-teman, atau gratis. Tapi sayang sekali, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Gedung Juang digital ini memiliki pelajaran sejarah yang sangat bagus teman-teman. Itu dia penjelasan singkat mengenai Museum Digital Gedung Juang Bekasi teman-teman, yang saat ini menjadi pusat perhatian rakyat Bekasi dan menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah. Nah, teman-teman lihat semua di dalam Gedung Juang ini ada apa saja? Sekian info wisata Nusantara dari saya, sampai jumpa.